Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah. Dikatakan, walaan amsiya ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Nabawi, Masjidil Madinah, syahron. Bahwa sungguh berjalannya seorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi, Masjid Madinah Al-Munawwarah selama sebulan. Hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat di Masjid Ukhuwah Islamiyah, arhamallahu wa iyyakum. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita haturkan kepadanya untuk selalu nikmat ini selaras dengan maksud dan tujuan yang telah Allah tetapkan atas nikmat-nikmat tersebut, yakni bagaimana Allah menghendaki nikmat ini sesuai dengan perintahnya untuk kemudian menjauhi segala apa yang Allah larang. Demikian juga apa yang telah dicontohkan, disabdakan dan diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang terakhir. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, penganut Islam dan pengikut Rasulullah SAW yang memahami akan ketetapan tersebut dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini Allah benar-benar memberikan balasan yang baik berupa kehidupan at-thayyibah, al-hayah at-thayyibah, kebaikan hidup di dunia, dan Allah nantinya akan sempurnakan kebahagiaan ini tatkala Allah memasukkan kita ke dalam surganya sebagai bentuk kesempurnaan nikmat yang kita rasakan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asal muslimin rahimallahu wa iyyakum jami'an. Di saat kita menilai diri sendiri sebagai seorang yang telah berupaya untuk menjadi hamba Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjalani aktivitas-aktivitas yang telah Allah SWT perintahkan, yang kita berharap akan ridhanya, semua kewajiban kita lakukan semampu kita, dan segala apa yang Allah larang pun juga kita berusaha untuk menghindarinya, menjauhinya. Dan terkadang ketika kita dapati hal itu pada diri kita, tidak jarang kita mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah, artinya bersyukur, dengan harapan Allah akan memberikan balasan itu. Dan kita merasa bahwa kita berhak untuk mendapatkan surga nantinya ketika Allah tetapkan
atas kita, yaitu amalan-amalan sebagai balasan tersebut. Dan ternyata penilaian ini pun juga sejalan dengan penilaian orang lain, hadirin. Orang lain menganggap kita sebagai orang yang solih, orang yang taat, orang yang ahli dalam ibadah, orang yang insya Allah sudah dekat banget dengan surga Allah. Tinggal kapan Allah menghendaki wafat, kemudian kiamat dia masuk surga. Ini diri kita menilai diri baik, orang lain pun juga baik. Namun hadirin, kebaikan tersebut ternyata seringkali terarah bagaimana kita hubungan baik dengan Allah SWT, yang kita sebut dengan hablum minallah. Dengan aktivitas kita di masjid, dengan amalan-amalan kita di masjid di bulan Ramadan, mungkin juga kita menjalankan perintah Allah, yakni umrah dan haji, dan bahkan berkali-kali kita melakukan hal itu. Maka tak jarang hal itu kemudian menilai diri kita sebagai orang yang soleh. Orang lain pun juga demikian. Namun ketika kita melihat atau kita pernah membaca apa yang pernah terjadi pada Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, ketika masuki Masjid Nabawi sepeninggal Nabi SAW, beliau yang masuk melihat seorang yang duduk di pojokan Masjid Nabawi. Terlihat dia sedih, merenung, seakan-akan dia sedang menghadapi permasalahan. Maka dihampirilah orang tersebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Ternyata benar, memang orang tersebut lagi punya problem, punya masalah diri. Maka singkat kisah, diajaknya lah keluar orang tersebut dengan tujuan bahwa Abu Hurairah hendak membantu menyelesaikan permasalahannya. Justru orang ini bertanya, akankah engkau mengorbankan iktikafmu untuk membantu menyelesaikan keperluanku? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengingat sabda Nabi SAW, hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah. Dikatakan, walaan amsiya ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Nabawi, Masjidil Madinah, syahron. Bahwa sungguh berjalannya seorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi, Masjid Madinah Al-Munawwarah selama sebulan, hadirin. Kita mendengar hadis ini ketika dibaca oleh Abu Hurairah pada orang tersebut, nampaknya sesuatu yang tidak berlebihan. Ketika ia bermaksud untuk membantu menyelesaikan permasalahan orang ini. Karena sebenarnya menyelesaikan permasalahan orang ini, kita cari jalan keluarnya, kita bantu mencari solusi. Ternyata itu keutamaannya lebih baik daripada, atau lebih dicintai kata Rasulullah, daripada beriktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Hadirin, bisa kita bayangkan, bisa kita nilai sendiri keutamaan membantu menyelesaikan persoalan orang lain, problem yang dihadapi oleh orang lain. Maka bagaimana ketika seorang merasa dirinya sebagai ahli ibadah, ternyata hubungan baik dengan sama manusia nol. Mudahnya ia menyakiti saudaranya. Jangankan saudara muslim yang lain, ternyata hal itu pernah atau sering kali dijumpai antar keluarga. Tak jarang antara orang tua dan anak, atau sebaliknya suami dan istri, antar keluarga, di mana permusuhannya melebihi permusuhan dengan orang lain, hadirin. Apakah kemudian kita mengatakan setelah kita hablum minallahnya baik, tetapi hal yang seperti ini tidak diperhatikan, kemudian mengatakan kita baik, hadirin? Dan hal ini juga pernah disampaikan oleh seorang ketika bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ada seorang fulana di mana ia suka sholat malam, kemudian suka juga puasa di siang hari, mengerjakan berbagai kebaikan seperti sedekah. Namun dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia suka mengganggu para tangganya dengan lisannya. Maka apa jawab Nabi SAW?
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Ahli sholat malam hadirin, ahli puasa, ahli sedekah, namun lisannya kurang bisa ia jaga, sehingga banyak tangga yang tersakiti dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW tidak ada kebaikan baginya, dia termasuk penghuni neraka hadirin. Begitu pentingnya setelah kita clear hubungan dengan Allah, maka konsekuensinya semestinya pun juga hubungan antar sesama manusia ini pun juga harus benar-benar kita perhatikan untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, balasan di dunia dan juga di akhirat. Untuk itu ikhwani fillah wa iyyakum jami'an, pada khutbah-khutbah Jumat yang berbahagia ini ingin saya sampaikan, inilah keutamaan seorang yang memiliki karakter bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jamaah Jumat Masjid Ukhwah Islamiyah rahimallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah siapapun kita, dimanapun kita, dan kapanpun kita berada, dengan seluruh keahlian atau potensi yang kita miliki, insyaallah punya peluang kita untuk kiranya memberi kemanfaatan kepada siapapun. Terlebih pada zaman ini sangat banyak orang memiliki permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya hadirin. Sehingga disinilah kita dituntut untuk memberikan kontribusi kemanfaatan bagi mereka, untuk kemudian kita mendapatkan keutamaan yang dikatakan lebih baik daripada iktikaf dari sebulan di Masjid Nabawi. Apakah kita seorang pedagang hadirin? Insya Allah dengan profesi sebagai pebisnis atau pedagang sangat potensial kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Bisa jadi dengan barang yang kita sediakan untuk mereka, membantu mereka untuk tidak lagi jauh-jauh untuk mendapatkan barang yang dia inginkan. Cukup membeli di kita. Dengan kita berbisnis, katakanlah berjual beli, insya Allah berpotensi untuk mengurangi harga ketika kita jumpai seorang pembeli atau konsumen ini orang yang kurang mampu, dan bahkan bisa kita gratiskan. Dan minimal seorang pedagang yang memiliki karakter bermanfaat untuk orang lain, nafi'un li ghairihi, dia adalah pedagang-pedagang yang jujur, pantangan baginya untuk menipu produk. Inilah kemanfaatan bagi pedagang yang benar. Demikian juga seorang guru, bukan yang terfikir adalah gaji bulanan, tapi yang terfikir sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Atau juga al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat baginya adalah merupakan motivasi untuk kita mendapatkan keutamaan mengajar orang lain dengan profesi seorang guru atau ustadz atau muallim. Karena sesungguhnya ilmu yang telah ia ajarkan akan menjadi pahala jariyah, terus mengalir walaupun ia telah wafat. Demikian juga seorang dokter gak kalah pentingnya hadirin. Bukan yang terfikir bagaimana ia mendapatkan yaitu jasa dari praktek kedokterannya. Tidak. Yang terfikir baginya dokter yang bermanfaat untuk orang lain adalah bagaimana ia berusaha untuk menolong pasiennya sehingga ia bisa sembuh, sehingga ia bisa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Masya Allah. Dan tak kalah pentingnya takmir masjid. Dewan Kemakmuran Masjid DKM sangat strategis, sangat potensial untuk bermanfaat bagi orang lain hadirin. Karena mereka adalah orang-orang yang mengorbankan waktunya, pikiran, tenaga, bahkan hartanya untuk kemudian membantu masyarakat sekitarnya dalam keperluan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tentunya semua profesi berpotensi untuk menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, kepekaan diri. Setelah kita benar-benar clear hubungan kita dengan Allah, maka seharusnya lah kita pun juga clear hubungan kita dengan sesama manusia, karena hal itu merupakan suatu keutamaan yang besar. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala mud-dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumaah Masjid Ukhuwah Islamiyah arhanallah wa iyyakum. Tentunya ketika kita mendengar sabda Nabi SAW tentang keutamaan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka yang terfikir bagi kita adalah pengorbanan. Kita ingin bermanfaat bagi mereka, pasti ada yang harus dikorbankan. Pikiran kita kah? Tenaga, waktu, bahkan harta, atau bahkan jiwa. Sehingga disinilah yang kemudian tidak banyak orang yang berpikir untuk mengorbankan apa yang mereka miliki atau mereka punya. Padahal kalau saja kita mau telaten mempelajari Islam secara menyeluruh, tidak ada satupun yang kita korbankan kecuali kesemuanya itu akan berdampak positif untuk kita semuanya, untuk keluarga, atau untuk siapapun yang kita cintai, dunianya atau juga akhiratnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 7. Allah berfirman pada awal ayat, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, maka sebenarnya kebaikan itu adalah kembalinya pada kita. Apabila kamu berbuat baik, maka sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kebaikan kita pada siapapun, saudara kita, keluarga kita, atau orang lain sajalah, maka sebenarnya setiap kebaikan itu kembali kepada kita semuanya. Akankah kita rugi hadirin? Tidak. Ini adalah firman Allah, janji Allah kepada siapapun di antara kita yang berbuat baik akan kembali kepadanya. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, wallah fi aunil abdi ma kana al abd fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Pertolongan Allah ternyata terletak pada bagaimana kita mampu atau sesering mungkin menolong saudara kita hadirin. Dan yang ketiga sabda Nabi SAW, hadis riwayat muttafaqun alaih, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatih. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu keperluannya. Ingin kita dibantu orang lain? Sebenarnya terletak pada bagaimana kita membantu orang lain, karena Allah akan menyandingkan pertolongan, bantuan yang kita lakukan itu kepada kita sendiri ketika kita membantu orang lain. Dan bahkan sabda Nabi SAW yang luar biasa kita renungi untuk kemudian kita tergerak menjadi seorang yang nafi'un li ghairi, bermanfaat untuk orang lain adalah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, man naffasallah kurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan saudaranya dari berbagai macam kesulitan dunia, Allah akan menyelesaikan kesulitannya di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu ilaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan atau kesulitan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia ini dan juga kelak di akhirat. Hadirin, apa yang menghalangi kita untuk membantu orang lain hadirin? Maka sebenarnya ayat dan beberapa hadis ini menjadi renungan bagi kita semuanya yang mungkin naudzubillah
kalau kita selama ini suka atau sulit, ya, suka punya masalah, sulit menyelesaikan masalahnya, belum selesai masalah satu, muncul lagi masalah yang lain, Masya Allah, sulit untuk mendapatkan jalan keluar, tidak ada yang bantu, tidak ada yang menolong. Jangan-jangan memang kita tidak suka bantu orang lain, atau mungkin kita sukanya menyulitkan orang lain, mengganggu orang lain. Hadirin, inilah yang kemudian menjadi renungan kita, karena sebenarnya kesemuanya berpulang pada diri kita sendiri. Akankah kita turut untuk membantu orang lain? Insya Allah Allah akan bantu. Apakah kita ingin memudahkan kesulitan orang lain? Insya Allah Allah pun juga akan memudahkan, yaitu urusan-urusan kita, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat yang benar-benar kita butuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin Allah, semoga jamaah semuanya, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang telah benar-benar memahami pentingnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim ini, apalagi persaudaraan sama muslim antar kita dengan keluarga paling dekat, untuk tidak sesekali membuat mereka sulit, sedih, kemudian khawatir karena tingkah pola kita yang belum dewasa menjadi seorang muslim. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah bimbing menjadi hamba-hamba yang lunak hatinya, untuk kemudian tidak berat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh saudara kita. Semoga Allah memudahkan, amin ya rabbal alamin. Mari kita bermunajat, semoga Allah mendengar dan semoga Allah mengijabahinya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wa radhiyallahu an kulli sahabati rasul ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut hawin 'alaina fi sagal maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamana wa idza ratta fitnata qaumin fatawaffana ghairu maftun. Nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ala hubbik. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wala mawla ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin.